Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Makasih Pak Mazwar yang menginisiasi pengajian pagi hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa ketemu bersilaturahmi melalui media Zoom ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan nilai yang besar bagi waktu kita, hidup kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan dan ketakwaan yang merupakan alasan yang paling mendasar untuk membuat kita tidak merugi dengan waktu dan hidup kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita di dalam kehidupan ini, suri teladan kita di dalam mengisi waktunya, suri teladan kita di dalam meraih keuntungan dari kehidupan ini. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu untuk merenungkan kenikmatan yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, baru saja kita meninggalkan tahun 2024 dan hari ini kita berada di tahun 2025. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masuk tahun baru, kita lagi beruntung atau lagi rugi ya? Ini satu hal renungan yang harus kita buat. Mayoritas orang ketika memasuki tahun baru mengadakan pesta, pesta meriah banget ya. Seakan-akan semua orang yang memasuki tahun baru dalam keadaan beruntung, mendapatkan keberuntungan masuk kepada tahun baru. Perumpamanya seperti ini. Kalau di tangan kita uang 100.000 rupiah, kita sekarang pegang uang 100.000 rupiah misalnya. Ya, kapan kita disebut sebagai orang yang beruntung? Ya, tentunya ketika uang yang 100.000 itu bertambah, misalnya dari 100.000 menjadi 1.000.000, baru kita beruntung. Atau dari 100.000 minimal dapat 100%-nya, jadi 200.000, itu beruntung. Atau ya paling tidak setengah dari 100.000 itu, jadi 150.000, itu beruntung. Ya. Jadi semakin besar lebihnya semakin. Ya. Nah, ketika uang 100.000 itu tinggal 50.000, tentu kita rugi. Atau apalagi kalau 100.000 itu sudah nol, nggak ada lagi yang tersisa. Ketika tidak ada lagi yang tersisa, maka dia merugi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah lembaran-lembaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diisi dengan isi yang jauh lebih bernilai dari lembaran itu sendiri. Dia adalah modal. Ya. Dia adalah modal. Nah, kalau orang bisnis, modal itu paling enggak habis. Ya. Modal plus untung. Tetapi ketika modalnya habis, maka kita merugi. Makanya satu hal yang sangat luar biasa, ada modal yang tidak bisa kita pertahankan sama sekali. Dia harus kita tukar, dia harus kita belanjakan, dia harus kita buat nilainya menjadi nilai yang baru, yang berbeda, yaitu waktu. Waktu adalah modal
yang tergerus habis. Maka dikatakan, orang-orang mengatakan al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu seperti pisau yang harus terus digunakan. Kalau dia tidak digunakan untuk memotong sesuatu yang menguntungkan, maka dia akan memotongmu. Itu kata orang-orang Arab dalam pepatahnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan merenung 2024 ya, itu walaupun itu tahun Hijri, artinya tahun Masehi, bukan tahun kita, tapi bisa kita buat untuk menjadi alat mengukur. Ya, kebayang nggak Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau 1 detik itu dihargai 1.000 perak. Nah, ada nggak kira-kira ya orang yang mau beli waktu kita 1 detik 1.000? Banyak orang-orang yang punya duit yang umurnya sudah mau habis, ya, jangankan 1.000, mungkin 100.000 pun atau 1.000.000 pun mau dia beli. Ya, kalau kita punya kesempatan hidup 1 tahun, itu artinya kita punya kesempatan hidup sekitar berapa itu? Ya, kalau nggak salah sekitar 31 juta detik lebih. Ya. Kalau dinilai dengan 1 detik itu 1.000, ya, berarti berapa? Kita punya 31 miliar ya, rupiah. Itu kalau 1.000. Kalau 100.000, kita punya uang 3 triliun. Ya. Demi Allah, itu lembaran-lembaran itu dipakai atau tidak dipakai, rupiahnya berlalu begitu aja. Berlalu begitu aja. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang akan kita tadabburi pada pagi hari ini, surat Wal-Asri, memastikan bahwa semua manusia dalam waktunya merugi. Ya, kebayang ya, kalau kita hargai 1.000, maka misalnya contoh misalnya ya, ketika kita hargai 1.000 aja, ya, lalu kita kecopetan misalnya 100.000, ya, lalu kita menyesali uang yang hilang 100.000 itu dengan mengisi waktu kita hanya untuk menyesal misalnya 100 detik, ya, atau 200 detik, atau 300 detik. Sebenarnya kita kehilangan lebih banyak untuk menyesali kehilangan yang sedikit. Begitulah kira-kira waktu itu. Dia adalah modal yang tidak ada pilihan. Harus dibelanjakan. Harus ditukar nilainya. Ketika kita tidak menukar, maka dia akan lewat tanpa ada nilai sama sekali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kebayang ketika 1 tahun berlalu, kalau kita hargai tadi 1.000, berarti sudah 31 miliar. Ya. Kalau kita hargai 100.000, 3T. Ya. Kebayang Bapak dan Ibu, bagi orang-orang yang kehabisan waktu dan butuh waktu 5 menit, butuh waktu 1 jam, butuh waktu 1 hari, dia akan membeli waktu itu. Tapi waktu tidak bisa dibeli. Nah, itulah sebabnya disebutkan al-waqtu huwal hayah. Waktu itu adalah hidup itu sendiri. Maka kalau waktunya habis, hidupnya habis. Kalau waktunya habis, mati. Kalau waktunya habis, semua yang kita miliki nilainya jadi habis. Karena semua mengikat kepada waktu. Nah, Masya Allah, hari ini masih diberi waktu kepada kita. Alhamdulillah, umur masih ada, waktu masih ada. Makanya renungan pagi ini mudah-mudahan sangat penting bagi kita untuk menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Wal-Asri ini,
Baik, Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa nilai daripada hidup kita ini adalah pahala. Jadi tadi yang saya sampaikan, kalau seandainya kita punya uang, maka kita akan tukar uang kita itu dengan sesuatu yang kita inginkan. Jadi uang itu bernilai, maka dia bisa ditukar dengan sesuatu yang kita inginkan. Mau kita beliin apa, mau beliin baju, mau beliin apa makanan, bisa. Karena ada nilainya. Nah, ada sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita, yaitu waktu. Dan itu adalah kehidupan itu sendiri. Sesungguhnya waktu itu harus ditukar menjadi yang disebut dengan ujur, dengan upah, dengan pahala. Ya. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa ketika meninggal itu kita mengambil nilai tukar daripada hidup kita. Ya. Makanya tadi Pak Mazhar juga membaca ayat yang sangat penting. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum khairukum ahsanu amala. Jadi hidup ini punya nilai. Nilainya bisa diambil ketika sudah dibelanjakan dan waktu belanjanya habis, yaitu ketika kematian. Makanya dikatakan di dalam surat Ali Imran ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan mati, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam pesantren Husnul Khatimah. Jadi mati itu adalah sebuah tahapan aja. Tahapan apa? Tahapan dari fase menukarkan waktu dengan sesuatu yang bernilai, dengan setelah kematian adalah masa di mana kita mengambil nilai daripada waktu yang telah kita belanjakan itu. Nilai waktu itu disebut dengan ujur, disebut dengan pahala, upah. Ya. Makanya Bapak dan Ibu, kematian itulah dikatakan oleh Allah SWT di dalam surat Ali Imran ini sebagai waktu ditunaikannya semua nilai daripada hidup kita. Yang disebut dengan ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Jadi orang yang beruntung yang nilai waktunya ada setelah kematian. Dan orang yang merugi ketika waktunya tidak bernilai. Nah, standar rugi dan untung itu dijelaskan oleh Allah SWT ketika nilai waktunya bisa membuat orang itu selamat dari api neraka. Ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan, diselamatkan ya, dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ya. Maka nilai daripada waktu kita harus berdampak dua. Menyelamatkan kita dari neraka dan bisa ditukarkan ya, dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah itu yang memasukkan kita ke dalam surganya. Itu yang disebut dengan faz, itu yang beruntung. Ya, jadi ketika nilai waktunya tidak bisa menyelamatkan dari api neraka, lalu tidak bisa ditukarkan dengan rahmat Allah yang membuat masuk surga, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang merugi. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, ini waktu bukan sekedar uang. Lebih mahal jutaan kali daripada hanya sekedar uang. Uang hanyalah salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tadaburi surat yang ingin kita tadaburi itu, yaitu surat Wal Asri.
Baik, dari surat Wal Asri ini Allah memastikan dengan menggunakan waktu untuk bersumpah demi masa, demi waktu. Bapak dan Ibu, tidak ada satupun yang dipakai oleh Allah SWT untuk bersumpah, kecuali itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ternyata di dalam Al-Quran yang paling banyak digunakan oleh Allah untuk bersumpah, untuk mengantarkan satu substansi atau hakikat dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah, itu digunakan waktu. Hampir semua dimensinya digunakan, dari yang paling pagi, wasubhi wal fajri, lalu wadduha, kemudian wan nahar, wal laili, dan seterusnya. Dan Allah gunakan juga memastikan bahwa siang dan malam itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahwa waktu itu benar-benar sesuatu yang paling berharga yang diberikan oleh Allah. Dan silahkan gunakan. Silahkan tukar nilainya. Terserah mau engkau tukar dengan apa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak punya pilihan. Setiap detik dia akan berlalu. Setiap detik dia akan pergi. Apakah kita sudah menukarnya atau belum menukarnya, dia akan pergi. Makanya Allah memastikan di dalam surat ini semua manusia merugi. Enggak ada yang tidak merugi. Ya. Innal insana lafi khusrin. Semua merugi. Siapa yang merugi ini? Yang kaya merugi, yang miskin merugi. Yang punya kerjaan merugi, yang nganggur merugi. Yang punya duit merugi, yang nggak punya duit merugi. Yang punya anak merugi, yang nggak punya anak merugi. Yang ganteng merugi, yang jelek merugi. Ya. Semua merugi. Yang kulit putih merugi, yang kulit hitam merugi. Semua merugi. Tidak ada yang tidak merugi. Dalam kaitan apa? Dalam kaitan waktunya. Kenapa? Karena banyak sekali waktu kita yang tidak kita tukar dengan sesuatu yang bernilai nanti di akhirat, yang tadi yang kita sebut dengan ujur, yang kita sebut dengan pahala, yang kita sebut dengan upah. Jadi ujur itu Bapak dan Ibu dari kalimat ada dua kalimat, ada ujrah, ada ajrun. Ajrun menjadi ujur, ya. Itu yang disebut dengan pahala. Ujratun menjadi upah. Makanya orang yang telah bekerja dapat upah, ya. Orang yang telah beramal dapat ajar, dapat pahala. Orang yang telah berbuat untuk Allah dapat ajar. Orang yang berbuat untuk manusia dapat ujrah, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan ajar dan ujrah, modalnya itu adalah waktu. Ya, modalnya adalah waktu. Modal utamanya waktu. Ada modal-modal yang lain, ada modal sehat, ada modal ilmu. Ya. Tapi inti daripada modal yang utama itu adalah waktu. Nah sekarang, modal ini akan terus terambil, pergi. Ya. Kita apakah sudah menggunakan atau tidak, dia pergi. Itulah sebabnya tidak ada orang yang tidak merugi. Semua merugi. Apalagi kalau dikaitkan tentang apa yang kita tukarkan dengan nilai yang waktu yang paling bernilai itu. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ini menjelaskan benar-benar standar yang disebut untung itu apa. Untung itu bukan jadi presiden, untung itu bukan jadi anggota DPR, untung itu bukan jadi pengusaha, untung itu bukan jadi orang kaya, untung itu bukan jadi orang hebat. Tapi untung itu adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Wal-Asr ini. Ada 4, ya. Ada 4. Selain 4 ini rugi. Dan 4 ini
satu paket. Kalau nggak ada satu, yang lain nggak ada. Atau tidak bernilai. Coba perhatikan Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Illalladzina amanu. Waktu yang ada pada diri kita ini harus kita isi, harus kita gunakan, harus kita manfaatkan setiap detiknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada waktu sedetik, 2 detik, 1 jam, 1 bulan, 1 tahun kosong dari iman, apapun yang terjadi dalam waktunya nilainya 0. 0 itu maksudnya tidak punya nilai apa-apa nanti pasca kematiannya. Jadi waktu itu ada sekarang. Mati memutuskan waktu itu, habis waktu. Maka mati itu adalah fase di mana waktu itu habis. Setelah mati yang ada cuman apa yang telah kita isi, apa yang telah kita tukarkan waktu kita dengannya. Dan ternyata satu yang paling utama dan yang paling penting yang menentukan rugi dan untungnya kita adalah iman. Maka Bapak dan Ibu, apapun kondisi kita hari ini, bagaimanapun keadaan dunia kita hari ini, apapun yang kita miliki dari dunia hari ini, kalau tidak ada iman, illalladzina amanu, maka waktunya musibah, bukan nikmat. 2025 ini tanpa iman adalah musibah, bukan nikmat. Ya. Orang yang menyambut 2025 dengan meriah, tapi tidak beriman, mohon maaf sekali. Itu orang yang merayakan kerugian. Orang yang bergembira dengan kerugian. Padahal Bapak dan Ibu, semakin kita masuk pada satu hari yang baru, bulan yang baru, berarti kita harus mengevaluasi apakah yang lalu telah untung atau rugi. Kalau 2024 iman kita menurun, apalagi na'udzubillah tidak beriman, lalu 2025 kita masuki dalam kondisi tidak beriman, nggak ada untungnya sama sekali. Apa yang kita rayakan? Apa yang kita rayakan ketika kita memasuki hari-hari yang membuat kita akan ditimpa musibah oleh Allah SWT. Jadi standar untung itu adalah zuhziha aninar, dilindungi dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bergembira kalau tidak beriman. Tapi tentunya kalimat yang kita ucapkan ini adalah bukan kalimat yang mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman tidak merasa penting untuk beriman. Padahal hanya dengan iman itulah modal harta kita, modal waktu kita akan sangat berharga setelah waktu itu habis, yaitu setelah kematian. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka iman ini syarat mutlak untuk beruntung dalam hidup ini. Oleh sebab itu jangan lihat apa yang sedang kita peroleh, tapi lihat apa yang sedang kita lakukan. Baik, orang-orang yang beriman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah orang-orang yang menjadikan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah, iman biyaumil akhir. Ya, iman dengan keyakinan penuh bahwa apa yang kita inginkan dari hidup ini adalah Allah, ridha Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah kasih kita waktu, kasih kita hidup untuk mengisinya dengan beriman kepada Allah dan patuh dan taat kepadanya. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukti. Jadi yang kedua ini adalah kalau yang pertama ada. Jadi kalau yang kedua
yang pertama nggak ada, yang kedua juga nggak ada. Ya. Kalau kita beriman, maka bukti bahwa kita beriman itu adalah amalus soleh. Amal soleh, apa artinya amal soleh? Amal soleh itu adalah amal perbuatan yang kita lakukan dengan standar. Ya, dengan standar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan oleh para ulama, ya, minimal dengan 2 indikator. Ya. Jadi standar soleh itu adalah standar yang, mohon maaf, sebagaimana misalnya kita di Indonesia ini ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Maka barang yang dianggap bisa layak untuk dipasarkan di Indonesia dengan standar ini. Nah, begitu juga dengan nanti ya, amal atau hasil karya yang berhak mempunyai nilai di akhirat adalah amal yang standarnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan soleh. Soleh itu artinya solahiyah. Solahiyah itu hanya sesuai dengan standar. Seperti air ini Bapak dan Ibu. Ya, air ini bisa diminum. Karena dia punya solahiyah. Punya standar untuk diminum. Makanya air minum yang air yang bisa diminum dalam bahasa Arab itu, ya, maun salihun lisyurbi. Ya, perhatikan kata soleh. Ya, maun salihun lisyurbi. Air yang memenuhi standar untuk diminum. Jadi kalau kita di Saudi atau di Mekah, kita sering melihat tangki-tangki air besar. Itu tertulis Bapak dan Ibu dengan besar di tangki itu. Ma saleh lisurbi. Air yang punya standar untuk diminum. Ada juga ma ghairu saleh lisurbi. Air yang tidak standar untuk diminum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita tidak merugi kalau kita mengisi waktu kita untuk membuat karya, untuk membuat hasil kerja yang sesuai dengan standar. Itu yang disebut dengan amal saleh. Standarnya apa? 2. Yang pertama, lillah, ikhlas lillah. Ya. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan, mengerjakan sesuatu untuk Allah, bukan untuk selain Allah, mencari ridho Allah, pengen pahala dari Allah, ihtisaban. Jadi mencari pahala itu Bapak dan Ibu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mencari pahala itu dalam bahasa Arabnya ihtisab. Ihtisab itu artinya hitung-hitungan. Hitung-hitungan dengan siapa? Hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beramal untuk cari ridho Allah, cari upah dari Allah, itu untuk. Ya. Dan yang kedua, segala sesuatu yang akan diberi upah atau diberi nilai atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sesuai dengan pesanan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dipesan nggak bisa diterima. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan oleh para ulama bahwa amal yang akan diterima itu yang punya ada perintahnya, ya. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak kami perintahkan, bahwa raddun, kata Allah SWT, tertolak. Yang kedua, tata caranya, prosedurnya, pelaksanaannya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu amal soleh. Makanya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, hidup kita ini hanya untuk mencari balasan dari Allah dengan melakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu sebuah karya. Amal soleh itu sebuah hasil yang nanti akan ada di dunia dan juga akan ada di akhirat. Makanya bukan tentang apa yang kita capai dari dunia ini. Bukan tentang apa yang kita dapatkan dari dunia ini. Tapi apa yang kita bisa buat dari apa yang kita capai, dari apa yang kita miliki atau kita dapatkan menjadi amal soleh. Itu yang orang yang beruntung. Ya, kita punya uang,
Bukan uangnya yang membuat kita menjadi beruntung, tapi apa yang kita buat dengan uang itu. Kita belanjakan untuk apa uang itu. Kita punya keluarga, bukan berkeluarganya yang membuat kita beruntung, tapi apa yang kita bisa buat dengan keluarga itu. Sebuah karya, sebuah hasil, sebuah bangunan yang bisa akan ada nilainya. Kita pejabat, bukan menjabatnya yang membuat kita beruntung, tapi jabatan yang kita buat untuk membuat karya yang soleh, itulah yang membuat kita beruntung. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, kita bukan beruntung ketika meraih apa yang ada di dunia ini. Tapi justru kita beruntung ketika menggunakan apa yang kita raih ini untuk menjadi amal soleh. Ya, itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu tidak meninggalkan bangunan monumental seperti Firaun meninggalkan piramid. Ya. Nggak ada. Rasulullah tidak meninggalkan material yang yang mega. Rasulullah meninggalkan Masjid Nabawi yang sederhana. Ya. Tapi ada yang megah, yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang menjadi amal soleh beliau, yang menjadi karya beliau, yaitu generasi para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan para sahabat, menjadi karya beliau yang akan mendapatkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Tradisi hidup beliau yang menjadi teladan kita, itu karyanya, itu amal soleh. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jangan salah memandang sukses dan hebat. Sekali lagi, nikmat dunia ini ketika kita dapatkan belum hebat. Tapi ketika kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang soleh, sekali lagi yang soleh itu yang sesuai dengan standar Allah SWT, yang sesuai dengan nilai yang bisa diberi nilai nanti di akhirat. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus soleh. Jadi kalau ada iman, ada amal. Enggak ada amal berarti enggak ada iman. Ya. Ada amal tanpa iman, nggak ada nilainya. Ya. Amalnya, amal soleh. Soleh itu sesuai dengan standar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan berbuat semau kita dalam hidup ini. Jangan berbuat seenaknya atau sehebat kita, mentang-mentang hebat kita berbuat sesuatu sehebat kita, enggak. Kita berbuat sesuai dengan perintah Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Itulah amal. Dan itu fair sekali. Kalau kita ingin menukar air ini dengan seseorang, maka air ini harus disesuaikan dengan standar oleh orang yang akan menukar nilainya. Ketika akan dijual kepada orang itu, dia minta standar daripada air ini. Ketika kita ingin menjualnya, maka kita sesuaikan standarnya. Begitulah hidup ini. Jangan hidup sesuai nafsu kita. Jangan hidup sesuai keinginan kita. Tapi hiduplah sesuai dengan aturan Allah, petunjuk Allah, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ketiga ini penting untuk memastikan nomor 2 dan nomor 1 ada. Ketika nomor 3 nggak ada, kemungkinan nomor 2 nggak ada, nomor 1 apalagi. Apa itu? Tawasau bil haq. Saling mengingatkan kepada kebenaran, dan sumber kebenaran itu adalah ilmu dari Allah. Allahul haq. Allah itulah yang maha benar. Maka ilmu harus kita miliki ketika kita ingin tahu siapa itu Allah dan bagaimana itu amal soleh. Dan ilmu itu adalah ilmu yang hak, yang datangnya dari Allah. Tawasau bil haq artinya adalah saling memberikan, saling mengajarkan yang kebenaran dan saling belajar kebenaran. Tawasau itu ada 2 interaktif. Ya. Tawasau itu dilakukan oleh 2 pihak, nggak bisa 1 pihak. Satu memberi, satu menerima. Ketika yang satu memberi, yang satu siap menerima. Ketika yang lain memberi, yang lain siap menerima. Begitu. Tawasau bil haq adalah sebuah proses masyarakat yang mempunyai standar yang baik. Kenapa? Kehidupan diatur dengan keilmuan. Kalau kerennya kita di dalam
kehidupan berbangsa ini kalimat yang kita sebut dengan akal sehat. Akal sehat itu ada kalau ada ilmu yang benar. Kalau ilmunya nggak benar, akalnya nggak sehat. Makanya logika itu ada standarnya. Dan standar kebenaran dalam ilmu logika yang benar adalah ketika kebenaran itu kebenaran mutlak, bukan kebenaran relatif. Dan sumber kebenaran mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, isi waktu kita dengan belajar dan mengajar. Ya, menambah ilmu dan berbagi ilmu. Ini adalah cara mengisi waktu yang bernilai. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, dalam tradisi para ulama, memang belajar dan mengajar itu menjadi tradisi yang mereka menghabiskan waktu untuk itu. Mereka belajar dan mengajarkan. Apa yang mereka pelajari, dia lakukan dua, diamalkan dan diajarkan. Dan inilah orang-orang yang punya waktu yang sangat beruntung dan berkah. Ilmu itu bisa membuat umur kita lebih panjang daripada umur yang ada, biologis ya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak cucu Adam meninggal, ya, inqata amaluhu, terputus amalnya. Perhatikan Bapak dan Ibu, inqata amaluhu, amalnya terputus. Jadi memang kalau sudah meninggal nggak bisa beramal. Tetapi pahala bisa nggak putus. Nah ini dia menariknya. Ya. Orangnya meninggal, amalnya putus, umurnya habis, amalnya nggak putus. Apa amal yang nggak putus itu? Yang dalam konteks surat Al-Asri artinya dia sudah tidak punya waktu, tapi tetap punya ujur, tetap punya pahala. Ini yang keren. Kalau bisa hidup kita ini begini. Hidup dalam kaitan hidup yang di dunia nggak usah panjang-panjang. Yang perlu panjang itu adalah pahala yang melampaui waktu kita. Ya. 3. Ya. Sedekah jariyah. Yang ketika kita sedekahkan, manfaatnya terus panjang sehingga kita mendapatkan pahalanya. Yang kedua adalah anak yang saleh yad'ulah, dan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang selalu dimanfaatkan. Makanya tawasau bil haq ini membuat kehidupan kita akan menjadi lebih panjang lagi, lebih panjang daripada umur biologis kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada ilmu maka tidak ada amal soleh, karena amal soleh itu diketahui dengan ilmu. Dan tidak ada ilmu, maka kemungkinan sulit kita untuk beriman, karena kita tidak akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah untuk mempertahankan nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, 3 tetap eksis pada kehidupan kita kalau ada yang nomor 4. Apa itu nomor 4? Tawasau bisobri, mengingatkan untuk tetap bertahan dengan kebaikan itu, bertahan dengan amal itu, bertahan dengan prosesnya, yaitu bertahan dengan kesabaran. Lagi-lagi tawasau bil haq, dua yang interaksi. Jadi kalimat tawasau ini adalah menggambarkan ada dua yang saling berinteraksi. Dan inilah satu kehidupan yang menarik, satu kehidupan yang indah ketika komunitasnya saling memberi, saling berbagi, saling menerima, saling membalas. Ya, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa membuat kehidupan yang untung ini, yang sangat-sangat beruntung ini, kita harus membuat satu komunitas. Kenapa? Karena kalimat di sini, coba perhatikan, semuanya kalimat singular. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang. Bukan satu orang, tapi komunitas. Illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Beberapa orang saling menjaga keimanannya. Wa amilu sholihat, orang-orang yang bersama-sama membangun kebaikan dan kesolehan. Tawasau bil haq, orang-orang yang saling berbagi, memberi, mengingatkan,
mengajari, membimbing kebenaran. Tawasau bis sabar. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat atau dalam surat Al-Asri ini dibuka dengan kalimat innal insan, bahwa semua manusia merugi, dan siapa yang tidak merugi? Kelompok yang beriman, kelompok yang beramal soleh, kelompok yang saling mengingatkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, belajar kebenaran, kelompok yang saling bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah indikator mutlak, tidak ada diskusi, mutlak siapa yang beruntung dan siapa yang merugi. Siapa yang dapat ujur, dapat pahala, dapat nilai dari waktunya, dan siapa yang sia-sia. Makanya terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Allah rumuskan konsep keberuntungan itu dengan singkat untuk memastikan kepada kita bahwa cara merugi itu sangat banyak, tapi cara untuk beruntung hanya dengan 4 indikator ini. Cara merugi sangat banyak. Makanya tidak disebutkan di dalam ini. Uniknya ini surat Wal-Asri itu begitu Bapak dan Ibu, luar biasa. Jadi biasanya orang ketika mengatakan semua manusia merugi, pertanyaannya setelah itu apa? Why? Mengapa? Ya. Jadi kalau dikatakan dia merugi, maka pertanyaannya langsung mengapa? Ya. Itu logika standar. Ya. Nah, ayat ini tidak begitu. Semua merugi, tidak disebutkan mengapanya. Karena kalau disebut mengapanya, ayat ini akan jadi sangat panjang sekali. Surat ini akan sangat panjang sekali. Karena begitu banyak cara merugi. Ya, begitu banyak cara merugi. Dan luar biasanya Allah SWT menunjukkan betapa Al-Quran ini sangat dahsyatnya. Allah tidak berbicara panjang lebar mengapa merugi, tapi langsung menutupnya, mengkuncinya dengan bagaimana supaya tidak merugi. Tidak merugi itu hanya dengan 4. Maka 2025, apakah kita beruntung dan perlu kita rayakan? Atau kita merugi? Kalau kita mengisi 2025 yang lalu dengan 4 ini, terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bahwa kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan 2025, bagaimana kita mengisinya? Tidak ada cara lain untuk menjadi orang-orang yang beruntung, kecuali dengan 4 ini. Itulah indikatornya, Bapak dan Ibu. Silahkan jadi apapun, silahkan mendapatkan dan meraih apapun, silahkan kuasai apapun. Tapi kita tidak akan pernah beruntung kalau tidak mengisinya dengan 4 ini. Beriman kepada Allah, bahwa tidak ada satu detik pun dalam hidup kita yang tidak kita inginkan ridho dari Allah. Kita hanya berharap ridho darinya, berharap nilai darinya. Yang kedua, bahwa semua hidup kita itu untuk menghasilkan karya yang soleh, karya yang ada nilainya di hadapan Allah, bukan yang ingin dinilai oleh manusia dengan dibayar saja, atau dinilai dengan pujian, atau dinilai oleh apapun selain Allah. Dan yang ketiga, tidak ada waktu kecuali menambah ilmu, belajar, mengingatkan yang dengan kebaikan dan kebenaran, dan atau siap menerima kebaikan dan kebenaran. Dan terakhir adalah bagaimana kita konsisten, sabar di dalam melakukan semua proses yang 3 tadi sampai Allah SWT menutup waktu kita dengan mati. Nah, itulah tadi penjelasan daripada ayat sebelumnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan merasakan mati, dan mati adalah penutup waktu. Ketika mati datang, berarti waktu semuanya telah habis. Dan ketika waktu telah habis, maka saatnya kita menerima nilai tukar dari waktu kita. Apa nilai tukarnya? Apakah berupa pahala? Maka kita akan beruntung. Kalau tidak ada nilai tukarnya atau tidak berharga sama sekali, itulah yang paling buntung dan merugi. Dan beruntung artinya
kita bisa dengan waktu kita hari ini dibebaskan dari api neraka, dan dengan waktu kita hari ini ada sesuatu yang bisa kita tukarkan dengan rahmat Allah, dan rahmat Allah ditukarkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang beruntung, ya. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ini adalah kesenangan yang menipu. Kalau tidak hati-hati, kita tertipu dengan waktu kita yang muda, merasa masih punya waktu. Ya, bukan masih punya waktu. Jadi kalau berpikir tentang waktu bukan masih ada, tapi kita katakan sudah bernilai berapa. Jadi kalau punya waktu seperti orang punya duit, bukan masih ada duit, tapi bisa bernilai apa duitnya. Begitu juga dengan waktu, bisa bernilai apa waktu kita, dan waktu sesungguhnya bisa bernilai surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Mazwar tentang tadabbur kita terhadap waktu dan surat Wal Asri. Barakallahu fiik. Silakan Pak Mazwar.